Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara sholat tarawih, sesungguhnya dalam sholat tarawih itu ada dalil dan pasti ada keutamaannya. Apa sih sebenarnya dalil sholat tarawih dan apa keutamaannya dari sholat tarawih? Di dalam kitab As-Siyam yang saya pegang ini, karangan daripada Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, beliau memaparkan daliluha, dalilnya salat tarawih, wa fadluha, dan fadilahnya salat tarawih. Fis sahihaini, itu terdapat di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim, kitab Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama, barang siapa yang mendirikan malam bulan suci Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira, diampunkan, lahu bagi si man tersebut, bagi orang yang mendirikan malam bulan suci Ramadan, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dosa-dosanya yang telah lalu, kalau kita mendirikan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar perlu taubatan nasuha, perlu obat yang sebenar-benarnya. Saya lanjutkan. Warawan Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Nah, ini menarik. Man qama, barang siapa yang mendirikan, menghidupkan Ramadhana, malam-malam bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, kharaja min dzunubihi, orang tersebut kharaja min dzunubihi, akan dikeluarkan dari dosa-dosanya. Jadi akan dikeluarkan dari dosa-dosanya. Dosa-dosanya keluar. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari di mana anak dilahirkan dari ibunya. Ini luar biasa sekali. Orang-orang yang konsisten melaksanakan sholat tarawih itu kharaja min dzunubihi, dosa-dosanya akan dikeluarkan darinya tuh. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan. Bayi ketika baru dilahirkan menjadi suci. Nah, begitu juga orang yang sholat tarawih, sholatnya ikhlas karena Allah, rukunnya ngerti, syarat rukunnya dia paham, sholatnya karena memang hanya untuk Allah, dosa-dosanya akan dihapus. Bahkan dalam hadis ini digambarkan seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Wa fi riwayatil lahu, dan pada riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, farada siyama Ramadan, sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku, kata Allah, mensunahkan bagi kalian qiyamahu, mendirikannya. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, maka barang siapa orang yang pagi harinya dia berpuasa, wa qamahu, dan malamnya dia mendirikan
bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka dikeluarkan darinya dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang dilahirkan dari seperti hari di mana anak dilahirkan dari ibunya. Nah, di sini wal muradu bi qiyami Ramadan, maksudnya apa sih mendirikan malam Ramadan? Nah, musannif menjelaskan salatut tarawih. Maksudnya adalah mendirikan malam bulan suci Ramadan adalah salatut tarawih, adalah salat tarawih. Jadi kalau kita salat tarawih karena benar-benar karena Allah, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosa kita akan dikeluarkan seperti hari di mana kita dilahirkan dari ibu kita. Masya Allah, pahalanya luar biasa sekali. Tambahan hukmuha wa adaduha. Kemudian apa hukumnya sholat tarawih? Wa adaduha, dan berapa sih jumlah bilangan sholat tarawih? Sholatut tarawihi sunnatun muakkadatun. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurin. Lirrijali, bagi laki-laki, wan nisa'i, dan bagi perempuan. Wal jama'atu fiha sunnatun 'alal kifayah. Dan sholat tarawih berjamaah itu hukumnya sunnah kifayah. Nah, wahia, dan adapun bilangan sholat tarawih isyruna rakaatan, 20 rakaat. Kama sabata bi adillati, sebagaimana ditetapkan bi adillati dengan dalil-dalil. Wa alaihi jamaahirul a'immati, dan ini juga telah menjadi kesepakatan jumhur ulama. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama bersepakat jumlah tarawih itu 20. Di sini menarik, waqad dzakarna, dan sungguh kami telah menyebutkan atrafan pandangan kami min adillati, dari dalil-dalil, ala annaha isyruna fi risalatina. Kenapa jumlahnya itu 20 gitu. Fi risalatina, pada risalah kami, al-adiyatu wa azkar. Itu dalam kitab al-adiyatu wal azkar, dalam kitab al-adiyah wal azkar. Jadi kalau mau tahu alasannya kenapa 20, nah, Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini juga menjelaskan di dalam kitabnya Al-Adiyatu wal Adhkar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.